Ya kayak import manual lah untuk titik-titik koordinat. Coba. Tio mending kamu rekam. Biar bisa Ada yang ngulang. rekam dong, bantu. Masa gua lagi. Fari, bentar. Stop bentar, aku hidupin rekaman dulu ya. Yo. Bentar, HP laptopku nge-lag. Bentar. Ya. Udah. Udah. Nah, kalian masukkanlah koordinatnya, misal kayak gini. Ini 48S. Add close. Nah, pertama-tama tuh kalian cek dulu lokasi pengukuran kalian. Ini kan sebenarnya kelihatan dari atas yang mana bukit, yang mana hutan, yang mana sawah. Nah, nanti coba tanya sama Cikita sama Renita untuk masalah di mana yang sekiranya hutan, yang di mana sekiranya sawah, dan yang di mana sekiranya itu di atas sungai. Misal kayak titik ini nih. Mana ya? Nah, misal kayak mana ya? Tadi banyak perasaan. Itu atas, Ri. Itu sawah-sawah itu Nah, sawah. nah, misal kayak gini nih, ini kan di atas kolam. Nah, kalau misalnya kasusnya kayak gini, kalian klik dulu nih yang ini. Lagi. Yang ini, cari informasinya, pakai apa? Pakai yang ini. Nih, identify feature. Terus cek, oh ternyata dia di koordinat berapa. Nah, di koordinat yang ini tuh dieliminasi, dihapus kayak gitu. Itu salah satu cara untuk misalkan dari datanya gimana biar dihapus. Terus selanjutnya tuh kalian overlay dengan peta geologi regional supaya kalian tahu kira-kira target pengukuran kalian tuh apa. Karena ini Bentar, graffiti. Ah, maaf motong. Sebelum di overlay tuh coba kasih tahu dulu cara mindahinnya gimana titiknya. Nambahin titiknya. kalau mindahin titik tuh kayak gini. Biar apa namanya nggak bolak-balik, maksudnya biar masih di sini gitu. Nih, misal ini sebenarnya pakai Excel mindahin titik-titik itu tuh koordinat baru. Nah, misal kayak gini ya kasusnya. Nah, kalau misalnya nih tadi kalian harus tahu dulu titiknya di mana gitu. Misal let's say di atas yang di atas kolam ini. Nah, ini kan dapat nih kalian koordinatnya 486984, 486984. Coba dicari di Excel. Pakai control find 486984. Nah, udah kalian udah temu titiknya yang X-nya, cek lagi terus yang Y-nya 9403,598. Nah, berarti titik yang ini itu kalian hapus. Hapus dulu aja, nggak usah dipindah-pindahin dulu. Misal kalian udah tahu, oh ini ternyata setelah dihapus, itu misalkan dari sekian banyak ini tuh sisa paling beberapa. Nah, barulah kalian masuk ke overlay tadi, kata gua tadi overlay-nya itu tujuannya untuk kalian tahu kira-kira target pengukuran kalian ini perlu diubah atau enggak. Maksudnya apa? Kalau misalnya memang perlu diubah, berarti kalian perlu mengestimasikan atau proyek
kira-kira di mana yang kita bisa ukur, tapi kita juga bisa tahu tempatnya di mana yang pas, yang bisa diukur segala macam, supaya nggak rusak kayak gitu loh. Nah, aduh, kata Agung masukin sini. Nah, misal tadi itu yang di atas kolam tadi mana? Mana lagi tadi? Nah, misalkan inilah. Nah, kalian udah tahu, coba hidupin. Nah, oh ternyata yang titik yang kita tandain tadi itu persis di atas sesar, kayak gini misalkan. Nah, kira-kira kelanjutan dari selain titik yang ini tadi itu, bagian atas ataupun bagian bawahnya itu kira-kira bakal perlu dihapus nggak? Kayak gini kan, nih, ini di atas sawah, yang ini oke lah masih di pemukiman bisa, ini pemukiman masih bisa, yang ini masih bisa. Nah, yang ini kan persis di atas rumah warga, berarti nggak bisa lagi. Yang ini di atas sawah, nggak bisa. Ini nggak bisa. Nah, berarti satu baris ini perlu dihapus. Yang ke kanannya juga kayak gitu. Dilihat dari si peta geologi regionalnya yang ini tadi. Nih. Nah, yang ini nih. Tuh, ini berarti perlu dihapus. Supaya dari kalian juga tahu targetnya. Sama kalian pahamin dulu geologi regionalnya gimana. Nih, misal kayak gini nih. Ini kan ada sesar. PZG itu kan batuan beku. KM itu batuan sedimen tapi klastik. TOMG ini batuan sedimen tapi lebih ke arah sandstone dan shell. TOMG ini sedimen juga tapi lebih didominasi shell. Terus QTL itu adalah batuan tuff. QE ini batuan aluvium. Ya kalian baca aja di sini. Nih QE aluvium. Jadi kalian tahu kira-kira targetnya itu prosesnya gimana. Sekiranya kalian nggak perlu pakai target ini, bisa kalian pakai target yang ini. Caranya adalah kalian install dulu nih di plugin ya. Terus kalian cari manage and install plugin. Nah, terus kliklah di sini. Koordinat misalkan. Nah, koordinat. Ini kan ada nih, koordinat capture, koordinat converter. Nih, udah kalian install nih. Koordinat capture, install plugin. Nah, close. Tadi yang ini kan nih, koordinat capture. Kalian klik dulu sekali. Nggak mau lagi dia. Plugin, manage ini. Atau pakai yang nih, Lat-Lon Tools. Jadi kalian bisa nargetin juga koordinatnya. Kalau udah, dia bakal muncul nih yang ini. Semua banyak ini. Kalian pilih yang ini. Copy or display koordinat. Misalkan target utama kalian apa nih? Misalkan kalian pengen nargetinnya tuh di seputar area yang ini. Nih, seputar area ini. Nah, kalian titikin dulu satu misalkan di sini. Dapat nih koordinat lat-lonnya. Nah, pindahin ke sini. Tadi kan kalau ini latitude, ini longitude. Kalian tahu kan cara convert ini, cara nge-convert koordinat pakai server? Tahu nggak? Tahu. Aku bisa. Nah, terus kalau misalnya udah tahu, ini di-convert yang dua ini. Seharusnya itu kan long lat. Jadi ini seharusnya di depan, di sini. Baru latitude. Soalnya latitude itu adalah nilai Y. Ya, latitude itu nilai Y, nilai longitude itu nilai X. Kalau misalnya udah, gue ambil contoh misalkan yang ini. Nah, misalkan yang ini. Kalian tuh pengen ada berapa titik, misalkan ke samping sini misalkan. Let's say lah ada 8 titik kayak gitu. Nah, spasi intervalnya berapa misalkan? Kalau misalkan ke kanan itu spasi intervalnya 100 meter, 500 meter, ya udah buat aja rumus kayak gini. Sama dengan koordinat yang ini ditambah
500. Nah, kalau udah blok nih yang kayak gini, tarik sampai 8 kali aja. Nah, dia bakal nambah sendiri tuh. Tuh, karena dia bakal nambahin dari koordinat sebelumnya tuh sebanyak 500 meter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Misalkanlah 10 koordinat ke samping. Nah, kalau X itu kan berarti ke bawahnya sama. Nah, kalian pengen ada buat berapa ke bawahnya? Misalkan 10 juga. Ini tadi 2 startnya di 2, berarti selesainya di 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, udah. Lakukan hal yang sama terhadap nilai Y. Nilai Y-nya gimana? Sama. Kalau misalnya kalian pengen ke bawah, berarti ditambah. Misalnya gini, sama dengan ini ditambah 500 meter. Berarti dia bakal manjangnya ke bawah sini nantinya. Dan ngelebar ke samping. Kalau misalnya kalian pengennya dia ke atas, berarti kalian kurangin. Dia bakal ke atas dulu, terus ke samping. Targetnya kayak gini, misal di Kigis, kalian nitikin awalnya tadi di huruf TOMG ini kan, misalkan. Nah, ternyata kalian tuh pengen mencakup formasi TOMG, TOMH, KM, sama kemenerusan. Berarti kan kalian perlu ke bawah, terus ke samping. Berarti untuk nilai Y-nya kalian tambah sekitar 500 meter per interval. Ke kanannya juga kalian tambah 500 meter per interval. Kalau kasusnya pengen dikurangin, berarti kalau misalnya pengen ke kiri itu dikurangin. Kalau ke atas berarti dikurangin juga karena ke bawah itu ditambah kayak gitu. Nah, lanjut lagi. Nah, ini kan udah sama konsepnya. Yang ini nilainya sama terus, konstan dia. Kalau udah nanti digabung, bentuknya kayak gini. Dalam bentuk SY. Terus kalian plot ke Kigis. Nah, nanti di Kigis itu barulah kalian nantinya QC. Oh, ternyata kurang bawah. Misalkan contoh kayak gini nih. Oh, misalkan gue pengennya mulainya dari titik TMG ini misalkan. Nih, misalkan gue mau pengennya mulai dari sini, terus ke bawah lagi. Gue nggak pengen yang ada TWMG-nya sama sekali. Nah, berarti kalian cari dulu titik TWMG-nya berapa. Yang ini satu, sama yang ini satu. Terus kalian cek di Excel kalian. Misalkan, let's say dari sini sampai sini itu mewakili informasi yang pengen kalian buang. Nah, kalian hapus. Nanti informasi 2 baris ke samping ini, dia bakal hilang kayak gitu. Itu untuk nitikin koordinatnya. Nah, masalah RBI dan segala macam itu tinggal kalian tambahin di sini. Open data source, pilih vektor, terus pilih dataset, cari data RBI-nya bebas dari kalian. Kalau gua biasanya dari data Demnas. Nih, Demnas Lampung misalkan. Nggak ada lagi ya. Data gravity laut. Mana SHP. Nggak ada lagi. Demnas file div kabupaten. Ini nih, Chef file Lampung Selatan. Misal kalian butuh informasi administrasi kecamatan. Cari yang formatnya, kalau di laptop gue tuh ini nih. AutoCAD Shape Source. Kalian klik, kalian open, terus kalian add, close. Ini seharusnya baca sih dia. Nah, kayak gini. Tadi kan Lampung Selatan aja karena kan gua buat kayak gitu. Nah, misalkan anggaplah area penelitian kita tuh misalkan di sini, di seputaran sini. Cek nama dia ini sebenarnya apa? Oh, dia berdasarkan nama itu Katibung. NAMOBJ. Karena dia berdasarkan kecamatan kan. Kalian klik 2 kali. Pilih categorize, pilih NAOMJ. Terus classified. Terus apply. Terus balik lagi ke simbol. Nih, simbol. Klik simple fill. Kalian klik. Opacity-nya kalian turunin.
sekitar 20%-an lah, sampai 20%. Kalian klik OK, apply lagi. Kalau mau. Capek. Sabar. Nah, klik apply. Jadi dia nanti bakal nunjukin batasan-batasan areanya secara tipis. Jadi kurang tebal batas-batasnya. Ya udah tinggal klik 2 kali pada bagian administrasi kecamatan tadi. Yang bagian RBI-nya. Kalian klik Ctrl A dulu, terus kalian klik simbol. Ini kan fill. Nah, kalian klik sabar. Ini kalian tebelin. Simple fill-nya kalian klik. Fill color-nya kalian klik lagi. Terus ini diturunin jadi 20%. Terus baru klik OK. Stroke width itu bagian garisnya kalian pertebal. Misalkan jadi 0,3 misalkan 0,3. Nah, kalian klik apply. Anjing. Nah, pokoknya nanti dia bakal nebalin garis-garis pinggirnya ini supaya kalian tahu batasannya kayak gitu. Ini baru batas kecamatan. Kalian perlu nambahin batas wilayah ladang, kebun, terus informasi jembatan dan lain-lain yang sekiranya mendukung di sekitaran area ini. Tuh. Nanti barulah kalian iniin cetak petanya biar jelas, biar enak dilihat kayak gitu. Di ini aja diangsurin dulu kayak gitu. Gue tahu semuanya capek, cuman minta tolong bantuannya aja dikerjain. Kira-kira mau ditanya nggak? Tadi titik-titiknya udah jelas kan? Masih bingung, bentar. Tadi tuh dipindah kan kalau ke bawah kan yang Y, berarti X-nya nggak usah. X-nya ditarik aja. Bagaimana? Apa? Itu kalau misalnya mau misalnya bikin spasi ke Y kan tadi kamu bilang yang ke bawah doang ditambah, berarti X-nya tinggal ditarik ke bawah gitu. Ya, jadi gini aku jelasin ulang. Ya. Misal kalian pengen petanya itu manjangnya kayak gini. Nih, lebar samping kayak gini. Ini kan sumbu X ya, ini sumbu X, yang ini sumbu Y. Berarti yang perlu ini sumbu Y, ini sumbu X. Kalau misalnya kalian pengen bentuk petanya kayak gini, manjang kayak gini, berarti nilai X-nya yang bakal di-increasing, yang bakal ditambahin, yang bakal diperbanyak kayak gitu. Nih, kayak titiknya awalnya mula-mula titiknya ini. Karena kalian pengen ngelebar ke samping, otomatis data yang ke samping itu akan jauh lebih banyak. Nah, kalau misalnya kalian pengen simetri, misalkan ke samping ini ada 10 data, berarti ke bawah juga 10 data. Nah, kalau misalnya ke samping, itu yang nilainya berubah, itu cuma nilai X. Nilai Y-nya tetap, kayak gini. Tuh. Kalau misalnya di bawah, yang berubah itu nilai Y. Begitu. Ini kan salah, ini dihapus nih. Salah dihapus. Nah, berarti ini sama dengan kalian pengen panjang ke bawah kan, berarti tambah 500. Nah, ini tarik ke bawah kayak gitu. Waktu di sampingnya, nilai yang ini bernilai sama dengan di sini. Begitu. Nilai yang ini pada saat di samping sini beda-beda karena dia kan pengennya panjangnya ke samping gini kan. Nih kayak gini. Gitu. Ada lagi? Paham. Kalau dari aku cukup. Nah, sementara tuh cukup ini aja dulu, titik pengukuran. Peta geologi regionalnya kalau kalian misalnya nggak bisa ngebuat secara manual, ya udah pakai langsung aja peta lembar Kota Agung.
Tapi kalau bisa ini dibagusin dulu, ya ini dibagusin dulu supaya jelas bagian-bagian ininya. Kalau misalnya kalian bisa langsung bikin secara manual ya udah bikin manual aja gitu biar gambarnya juga lebih SD. Seenggak-enggaknya besok waktu gua survei lagi ada yang bisa ngecekin juga. Nah, sekalian besok kira-kira dari kalian Ciki Renita udah KO dan mereka juga cewek. Besok gua mau full ngurusin administrasi surat-surat dari kalian siapa yang kira-kiranya bisa ikut untuk survei bebas mau cewek mau cowok. Kalau cewek gua badanin kalau misalnya dimarah Pak Asido kalau tapi harapan gua cowok yang ikut karena besok survei terakhir kayak gitu. Ini cuma untuk ngevalidasi kira-kira di wilayah yang ininya tadi nih di wilayah yang kita targetin ini tadi tuh lebih sering ketemu hutan kayak gini atau kebun atau lebih sering ketemunya sama si sawah. Tanya sama Ciki sama Renita. Nggak tadi semuanya naik motor terus kayak gitu loh muter-muternya. Nggak jalan kaki. Cuman proses kesananya memang capek karena jauh kayak gitu. Nah, siapa yang kira bisa bantuin? Ya bebas lah. Abis ini kalian diskusiin aja dulu. Gue mau ngurusin administrasi ini dulu. Gue udah nggak pegang lagi nih mau ngurusin administrasi dulu karena 2 minggu lagi kan. Jadi kalian juga terima beres aja urusan administrasi. Kalian tinggal ngukur-ngukur aja. Nah dari kalian diskusilah siapa. Ya kalau bisa cowok 2 ataupun cowok 1, cewek 1 untuk ngebantu mantau gitu. Ada lagi nggak mau ditanya? Jelas nggak? Mau nanya, itu tadi kan ada yang mepet, tapi kalau sampingnya bisa dipakai akuisisi, pakai aja nggak sih, Ri? Soalnya ada sesar Ya, kan? ya nggak apa-apa. Misalkan mana yang kolam tadi? Mana sih agak di bawah Biar tadi? nggak banyak ngapus loh. Jadi titiknya tetap di situ aja, tapi ntar bilang aja ke abangnya, Ya, ini di kolam, tapi ntar miring dikit gitu. oh ini nih. Misalkan kita ngukur, misalkan titiknya ternyata di kolam. Bisa kok ininya awalnya yang semulanya di sini, kita jadi ngukurnya di sini, nggak masalah. Digeserin sedikit nggak masalah. Tapi kalau susah Gitu. gesernya, biar gitu nggak sih? Tapi ntar dijelasin aja. Ya udah bebas gitu. Tapi saran dari aku sih dievaluasi dulu titik-titik yang tadi Ciki. Tadi kan banyak banget tuh di sawah tuh bagian sini tuh. Tuh full sawah malahan. Dari titik ini nih berapa tuh? 5 ke samping, 5 ke samping, 8 ke bawah. Berarti ada 40 titik. Dan itu persis di bagian KTL-nya. Gak masalah Iya. sih kalau misalnya mau dihapus semua. Itu Yang kan bagian KTL-nya kalau misalnya bawah nggak mau. aman nggak kira-kira? Misalnya ini, walaupun bukan kan kita belum tahu, tapi kalau misalnya kita taruh ke bawahnya mungkin aman nggak, Ri? Nggak masuk Ya tinggal dilihat dari ya maksudnya lihat lihat dari satelitnya aja nih, ya citra maksudnya kan satelitnya di kira-kira bawah-bawah sini kan kalau lihat dari situ kan masih aman. Nah kalau kita tambahin ke bawah, memanjang ke bawah, nggak ngaruh kan? nggak ngaruh, bebas kok. Yang Oke. penting spasinya sama. Soalnya kan sistemnya grid, otomatis kalau grid itu antar titiknya spasinya harus sama karena pengaruhnya nanti ke kedalaman data, penetrasi kedalamannya bakal berpengaruh. Oke, paham. Kalau misalnya bingung, chat aja Bang Sebas ataupun Bang Fauzi. Kalau misalnya kalian nggak mau chat Bang Ikhwan. Tapi kalau misalnya Ikhwan nanya dijawab juga kayak gitu. Karena dari gue udah nggak kepegang lagi. Surat-surat juga belum gitu. Udah, aman? Ada lagi? Aman, Ri. Oh ya, soal spasi kan 500 meter kita tahu sendiri kan tadi kayak jauh pol. Kalau misal dikurangin spasinya kayak misal jadi 300 atau 350 itu masih oke nggak? Nggak masalah, asal jangan kurang dari 200. Soalnya kalau kurang dari 200, nih peta geologi kita itu kan, sabar. Peta geologi kita itu kedalamannya itu diestimasiin sampai dengan 2.500 meter. Berarti sekitar 2,5 kilo. Nah, semakin kita pendek spasinya otomatis area yang dijangkau itu bakal semakin tipis kayak gitu. Kalau misalnya kedalaman kalau 200 meter itu
penetrasinya berkisar di ada hitungannya, tapi semakin lebar penetrasinya itu semakin mudah. Tujuannya simpel sebenarnya. Untuk mempermudah dari kita tuh ngebentuk si forward modelingnya nanti, penampang bawah permukaannya. Kalau semakin luas. Tapi kalau mau kalian sekiranya kecapean ya nggak masalah, tapi jangan kurang dari 200 meter. Minimalnya 250 kayak gitu. Oke. Karena tahun lalu itu 250 di 500 kalau nggak salah. 500 ke samping, 500 meter ke samping, 250 ke bawah. Seingat gua kayak gitu kalau tahun lalu. Ada lagi? Oke, kalau misalnya udah nggak ada lagi, minta tolong bantuannya. Gua live dulu, nanti kalau misalnya urusan gua udah beres, ntar gua bantuin. Udah, gua cabut dulu. Assalamualaikum. Salam. Thanks, Ri. Bejir. Ya udah guys, kita coba yuk. Siapa yang bisa share screen? Laptop aku metong. Bentar. Laptop aku black screen kalau share screen. Aku mau share screen tapi ntar ajarin ya. Soalnya kan rekam layarnya jadi nggak bisa kebuka. Jadi kalian otomatis jadi udah dengar. Jadi kalian kalau misalnya ada yang kurang-kurang kalian ingetin ya. Yang lain aja kalau nggak Pio. Apa? Yang lain aja biar enak buka videonya. Ya maksudku tadinya gitu. Ada yang mau nggak? Itu buka Kiji. Bila Iya, maksudnya kalian yang share screen, kalian Iya. itu, tapi aku yang mantauin dari video rekam hari tadi gitu. Iya, ntar Pio yang diktein. Ya, soalnya kalau misalnya aku upload dulu, takutnya kemalaman.